Oke, yuk kita bahas ini. Kita semua pasti pernah dong ya, ngalamin momen yang, wah, dunia sempit banget gitu. Atau kejadian beruntung yang rasanya, kok bisa pas gini sih? Nah, sumber yang Anda bawa kali ini kan masuk ke bab 4 dari The Science of Being Lucky. Fokusnya ke dua hal nih, kebetulan sama serendipitas. Sering ketukar nggak sih? Sering banget, kelihatannya mirip, tapi sebetulnya ada bedanya lumayan penting malah. Nah, itu dia. Bedanya apa sih sebenarnya? Terus kenapa momen-momen ini rasanya spesial banget gitu? Apa ini beneran takdir atau ada penjelasan lain di baliknya? Misi kita kali ini kupas tuntas deh fenomena ini. Oke, kita mulai dari yang mungkin paling sering bikin wow ya, yaitu serendipitas. Ini tuh bukan sembarang kebetulan. Serendipitas itu pas kita nemuin sesuatu yang berharga, yang untung gitu, tapi justru pas lagi nggak nyari. Oh, jadi kayak nggak sengaja nemu harta karun gitu ya? Bisa dibilang gitu. Misalnya, iseng aja datang ke suatu acara, malah ketemu orang yang nawarin peluang kerja bagus. Ada unsur kejutannya, terus ada hasil positif yang jelas. Itu kuncinya, kejutan plus hasil positif. Aha, hasil positif. Kalau gitu, yang sering kejadian kayak ketemu teman lama pas liburan di luar negeri gitu. Kaget sih, tapi ya udah cuma nyapa doang. Atau malah yang apes, ketemu mantan pas lagi kucel-kucelnya. Itu apa dong? Nah, itu dia, masuknya ke kebetulan yang lebih luas cakupannya. Kebetulan itu ya pertemuan beberapa kejadian yang kayaknya nggak nyambung tapi kok terjadinya barengan gitu, mencolok. Bisa positif kayak serendipitas tadi, bisa netral kayak ketemu teman lama itu, atau ya bisa negatif juga kayak ketemu mantan di momen yang nggak pas. Oke, ngerti sekarang bedanya. Jadi, bisa dibilang semua serendipitas itu pasti kebetulan ya? Betul, tapi nggak semua kebetulan itu serendipitas. Gitu kasarnya. Sip, jelas. Tapi nih, pertanyaan gedenya. Ini semua beneran cuma untung-untungan aja? Atau ada semacam rumus tersembunyi? Atau jangan-jangan kita aja yang gampang banget kagum sama hal beginian? Nah, ini menarik nih. Kalau kata ahli statistik, jawabannya mungkin agak dingin tapi mencerahkan juga. Ada David Hand, dia nulis buku The Improbability Principle. Dia bilang, kejadian yang sangat mustahil itu sebenarnya biasa terjadi. Loh, kok bisa? Mustahil kok biasa? Gimana tuh? Kedengerannya aneh ya. Ini karena ada yang namanya hukum bilangan sangat besar. Intinya gini, kalau ada banyak banget kesempatan, banyak banget percobaan, hal yang paling aneh sekalipun jadi sangat mungkin terjadi pada seseorang di suatu tempat. Coba pikirin lotre deh. Peluang Anda pribadi menang itu kan kecil banget ya, iya kan? Kecil banget lah, hampir nol kayaknya. Iya, tapi peluang ada orang di seluruh dunia yang menang lotre minggu ini itu jauh lebih gede. Karena yang main banyak banget. Oh, jadi kita sering kaget itu karena kita ngelihatnya dari sudut pandang kita doang ya. Kita lupa kalau percobaan di dunia ini tuh banyak banget. Kita ingat banget satu kali ketemu kenalan di tempat aneh, tapi lupa udah ribuan kali kita kemana-mana nggak ketemu siapa-siapa yang dikenal. Fokusnya ke yang aneh, yang biasa diabaikan. Gitu. Tepat sekali. Ada bias seleksi namanya. Kita cenderung ingat yang menonjol aja. Tapi nih, khusus buat serendipitas, ada temuan menarik dari risetnya Stephen McCree. Ternyata orang-orang yang sengaja bikin variasi dalam rutinitasnya, misalnya nyoba jalan pulang baru, ngobrol sama orang asing di kafe, atau kerja di tempat beda, itu cenderung lebih sering kesandung serendipitas. Oh, jadi kayak sengaja mancing kesempatan gitu ya? Oh iya, yang ketemu di stasiun atau di mana gitu ya? Nah, ketemu itu baru kebetulan. Kalau setelah ketemu Anda nggak ngapa-ngapain, nggak nyapa, nggak ngajak ngobrol, nggak tukaran kontak, ya udah lewat aja. Potensi serendipitasnya, misalnya ternyata si Mary ini punya info lowongan kerja yang pas, ya hilang. Jadi, keterbukaan pikiran sama sikap proaktif itu penting banget. Wah, ini nih. Jadi nggak cuma pasrah nunggu keberuntungan ya. Bicara soal intuisi kita yang sering meleset soal peluang, ada contoh klasik banget yang suka bikin orang garu-garu kepala. Paradoks ulang tahun. Coba tebak deh, perlu berapa orang sih dalam satu ruangan, biar peluang ada dua orang yang tanggal lahirnya sama, itu kira-kira 50%. Ini yang sering ngecoh ya. Mungkin 100 orang atau 150? Kok bisa? Kan setahun ada 365 hari. Aneh kan rasanya? Nggak masuk akal gitu. Ini karena otak kita tuh mikirnya linier, 23 dibanding 365. Padahal yang relevan itu jumlah pasangan orang yang mungkin di grup itu. Oh iya ya.
Kalau 23 orang jumlah pasangannya kan banyak banget ya. Kombinasi 2-3 diambil 2. Itu berapa tuh? Tepat, ada 253 kemungkinan pasangan ulang tahun di grup sekecil itu. Makanya peluangnya jadi gede, sekitar 50%. Ini nunjukin banget betapa intuisi kita soal probabilitas itu seringkali ya ampun jauh banget dari kenyataan. Bener banget. Itu contoh bagus gimana kita sering salah ngira soal peluang. Oke deh, jadi kalau kita rangkum nih ya, ada peran statistik yang nggak bisa dihindari. Ada peran cara kita mandang atau bias persepsi kita, terus ada juga peran tindakan kita sendiri setelah kejadian. Nah, ini semua artinya apa buat kita? Buat Anda yang dengerin. Artinya gini, ngerti sains di balik kebetulan ini tuh bukan buat bikin hidup jadi nggak ajaib lagi. Rasa takjub pas ngalamin dunia sempit itu ya biarin aja, seru kok. Tapi ini nggak sih kita kacamata baru? Kejadian beruntung itu mungkin nggak sepenuhnya random atau di luar kendali kita. Ada elemen probabilitas yang bisa kita pahami. Dan yang lebih penting lagi, ada elemen gimana kita membuka diri sama kemungkinan-kemungkinan baru dan gimana kita bereaksi pas kesempatan itu nongol di depan mata. Jadi kesimpulannya nih ya, kebetulan dan serendipitas itu secara statistik mungkin nggak seajaib atau setakdir yang kita kira. Sering kejadian kok sebenarnya. Tapi cara kita ngelihatnya, cara kita nanggepinnya, nah itu yang bisa bikin beda banget. Bisa ngubah kebetulan biasa jadi serendipitas yang bermakna. Betul sekali. Nah, sebagai bahan renungan nih buat Anda di rumah kalau keberuntungan dari serendipitas ini sebagian bisa dipancing dengan sedikit variasi dan respons yang proaktif, kira-kira ada nggak ya satu perubahan kecil aja dalam rutinitas atau cara pandang Anda minggu ini yang bisa bikin kejadian positif yang rasanya mustahil itu jadi sedikit lebih mungkin terjadi? Coba dipikirin deh.